Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usaha itu gagal. Para pemuda kemudian berkumpul di Jalan Cikini 71 dan bersepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan, Bung. Di sana juga sudah ada bupati yang mau dari Rengas Dengklok. Pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu. Mereka dibawa ke rumah milik Jao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bukan, Bung Hatta. Mereka membawa Karno dan Guntur juga. Iya, mereka ikut. Jadi Soekarno, ada apa sebenarnya? Mengapa Anda begitu bercakap? Jepang pasti akan membunuh Sementara itu, Ahmad Subarjo berusaha menjemput Soekarno dan Hatta agar mereka mau kembali ke Jakarta. Setelah berhasil, mereka menuju rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati kepada pejuang kemerdekaan Indonesia. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Maeda. Kami di sini untuk meminjam rumahmu untuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pakai saja rumahku untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aku juga akan menjamin tidak ada tentara Jepang. Terima kasih Laksamana Maeda. Sikap Anda sangat berarti bagi kemerdekaan kita. Kami sangat menghargai dukungan Anda, tetapi kami akan menulis naskah ini dengan tangan kami sendiri. Terima kasih Maeda, saat ini akan kami kenang selalu. 17 Agustus 1945. Dini hari, di ruang makan rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan juga Burhandia untuk merumuskan naskah proklamasi. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita ini? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya pun mengenai hal-hal peninggalan kekuasaan dan lain-lain yang sudah dilakukan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Apakah kalian setuju? Setuju. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Semua yang hadir menandatangani. Apakah kalian setuju? Setuju. Saya Melik telah ketikkan naskah ini. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Kapan kita akan memproklamasikan kemerdekaan? Tanggal 17 adalah hari yang baik. Hari Jumat lagi, hari turunnya Al-Quran dan juga jumlah salat adalah 17. Pukul 10 tepat. Apakah kalian setuju? Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera sama-sama merah putih. Baik, Bu, gimana tentang pelaksanaannya? Di rumah Bung Karno. Apakah kalian setuju? Setuju. Bapak, Bu, teks proklamasi sudah siap. Terima kasih, saya Melik. Dia tolong perbanyak dan sebarkan ini ke seluruh Indonesia. Setelah perumusan selesai, Ibu Fatmawati segera menyiapkan kain merah putih untuk dijahit menjadi sang saka merah putih. Bendera ini akan menjadi lambang perjuangan kemerdekaan
Bendera itu perdamaian, putih itu kebencian. Terima kasih Fatmawati. Tanpa bendera merah putih ini, proklamasi kita gak akan akan. Saya jahit sebaik mungkin. Bendera ini akan dikibarkan dengan penuh kebanggaan. Ibu lagi buat bendera ya? Iya nak, ini bendera pertama untuk Indonesia merdeka. Pagi hari 17 Agustus 1945, pukul 10, semua orang berkumpul di halaman rumah Soekarno, Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. 3. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kepada Sang Merah Putih, hormat, berat, tegak, berat.